Yo Bonders, how's it going? Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Apalagi di masa pandemi gini, kita wajib banget jaga kesehatan, mematuhi prokes dari pemerintah supaya kedai kopi kita tetap bisa running ya dengan segala kondisi yang ada saat inilah. Pada video kali ini saya pengen sharing tentang jurus branding kedai kopi paling ampuh. Nah, sekarang itu kan lagi marak ya kedai-kedai kopi yang ngomongin branding. Sebenarnya apa sih branding itu? Jadi branding itu adalah teknik atau metode memperkenalkan kedai kopi kita kepada calon konsumen potensial atau gimana sih menanamkan value brand kita, brand kedai kopi kita kepada calon-calon atau konsumen kita. Nah, jadi disclaimer dulu, video ini khusus dibuat untuk teman-teman kedai kopi UMKM ya. Jadi UMKM, skalanya UMKM bukan korporat. Mungkin ada teman-teman kedai kopi UMKM yang masih kebingungan nih, gimana sih teknik branding yang benar? Atau gimana sih cara branding yang paling sederhana, yang paling simple? Kenapa sih kita harus melakukan branding itu? Nah, pernah ada study case atau penelitian yang dilakukan kepada 100 brand owner ya. Itu dilakukan penelitian, pertanyaannya adalah apa sih tujuan branding? Nah, 60% dari mereka menjawab agar lebih mudah jualan. Itu yang pertama. Kemudian 30% mereka menjawab agar lebih mudah dikenal atau lebih mudah diingat. Nah, kemudian yang terakhir yang 10% itu adalah agar memiliki atau membangun loyal fans atau loyal customer. Nah, dari ketiga jawaban ini yang telah disimpulkan dan ditemukan polanya, tidak ada jawaban yang paling benar, nggak ada jawaban yang salah. Jadi semuanya benar. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah yang terakhir, yaitu untuk membuat sebuah komunitas loyal customer atau fans untuk brand kita. Itu adalah tujuan branding. Nah, kita ngeliat gini aja deh yang paling mudah. HP aja, Apple. Sekarang itu market share HP yang paling menguasai dunia itu adalah Android, yaitu sekitar 65% pengguna HP di seluruh dunia itu Android. Nah, 35%-nya itu ada iOS dan gabungan beberapa sistem Android yang lain, operating system yang lain. Tapi kita lihat sekarang, ya orang yang memakai Apple, dia bakal jadi loyal, bakal jadi fans sama Apple. Apapun produk Apple dibeli, dari iPhone-nya, dari iPad-nya, iMac-nya, semuanya dibeli. Itulah tadi kekuatan branding. Jadi kekuatan branding itu ya bukan untuk menguasai pasar, bukan untuk menguasai market share, tapi untuk membangun loyal customer atau untuk membangun fans. Ingat, kita harus paham dulu tujuannya, kita harus paham dulu prinsip dalam berbranding. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Jadi manusia itu nggak bisa namanya jatuh cinta kepada benda mati, kayak brand, kayak produkmu. Jadi manusia tuh nggak bisa jatuh cinta pada benda mati. Tapi kabar baiknya manusia itu bisa jatuh cinta kepada sesama manusia. Nah, inilah pentingnya namanya brand personify atau memanusiakan brand. Nah, ini yang sering teman-teman saya juga itu lupa memperlakukan brand kita. Jadi kita tuh harus memperlakukan brand kita itu seperti manusia. Jadi ya punya hobi, punya cara berbicara yang khas, punya mimpi, punya goal hidup, punya kegiatan sehari-hari. Nah, lakukan brand kita itu seperti manusia. Ini jurus yang paling sederhana tapi jarang dilakukan oleh orang. Brand personify ya. Melakukan brand kita selayaknya manusia biasa. Nah, itu harus teman-teman mungkin kalian yang belum make brand personify di brand-brand kedai kopi, coba mulai terapkan brand personify. Jadi jangan hanya jualan kopi, posting produk, buka
ini buka nih, atau ngeposting repostan orang, jangan. Jadi mulai sekarang harus menggunakan brand personify, karena brand personify itu seperti memberikan nyawa pada brand kita. Oke, kita ambil contoh ya, study case-nya. Pasti kalian tahu dong brand Oreo lah. Oreo itu kan, mungkin kalau kita kebayang Oreo sekarang, pemikiran kita adalah Oreo itu adalah seorang anak kecil umur 5, mungkin 5-10 tahun. Sifatnya itu ceria, pinter, jujur, apa adanya, lugu. Nah, itu adalah brand yang telah tertanam di kepala kita tentang Oreo. Padahal sejatinya atau faktanya adalah Oreo itu sudah berdiri hampir 120 tahun. Tapi di benak kita Oreo itu masih anak kecil. Nah itulah, berarti itu tandanya adalah brand delivery mereka udah nyampe kepada audiens, kepada konsumen mereka, bahwasanya Oreo ini loh masih anak kecil. Oke, sekarang kita bayangkan deh yang hal lain deh. Kita ambil contoh mungkin Starbucks misalnya, Starbucks. Mungkin di benak kita Starbucks itu adalah anak muda, milenial, mungkin kerjaannya itu di industri kreatif lah, suka nongkrong, suka entertain klien di kedai kopi, orangnya pinter, terus notice banget sama digital, bisa cewek apa cowok gendernya. Nah itu tadi contoh brand personify atau contoh dari mana brand delivery yang berhasil. Apa sih brand delivery? Brand delivery itu adalah penyampaian value dari brand kita. Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain aja ya. Jadi, penting banget yang namanya brand personify ini buat kedai kopinya teman-teman. Yuk, mulai sekarang yang belum pakai, coba mulai diterapkan brand personify di kedai kopinya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Kita lanjut di next video. Kalau kalian senang, kalian boleh like, boleh share videonya. Yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komen. See you next video. Bye bye.